Hai Bunda, setiap keluarga pasti memiliki formula atau cara sendiri dalam urusan pengasuhan anak. Bunda dan Ayah akan berbagi peran serta tugas untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Termasuk yang dilakukan oleh Widi Mulia dan Dwi Sasono. Bunda Widi mengungkapkan bahwa dirinya kerap menjadi sosok yang galak untuk memberi ketegasan pada anak-anak mereka. Udah pasti aku yang jadi ibu galaknya di rumah. Jadi emang sebenarnya kalau aku sih pikir aku galak gitu ya, pastilah galak gitu ya, dan mostly ibu galak. Tapi kalau ngobrol sama anak-anak biasanya menarik loh, mereka nggak melihat kita galak karena kan sebutan galak itu kan sebenarnya sangat apa ya, nggak enak atau dari sisi negatifnya. Tapi sebenarnya kita punya ketegasan yang justru anak-anak perlu. Jadi kalau aku pernah ngobrol nih sama anakku, dia bilang ibu tuh nggak galak kok, ibu tuh emang menurut aku sih memang ibu melakukan hal yang seharusnya ibu lakukan, semua ibu-ibu lakukan gitu. Jadi emang kadang-kadang kita memang terlalu buruk gitu menilai diri sendiri gitu, atau ibu-ibu yang merasa tegas tapi kita tuh udah pikirnya kita galak. Jadi sebenarnya buat aku akhirnya mengetahui bahwa itu ditangkap sama anak, bahwa itu akhirnya bikin anak dan orang tua atau terutama misalnya ibunya yang lebih sering bareng-bareng anak itu malah punya bonding yang kuat, malah tahu bahwa anak-anak ini itu sebenarnya kalau nggak ditemukan, kalau nggak didorong sama mamahnya, mungkin mereka nggak sampai ke tahap mereka saat ini gitu. Kalau Bunda Widi berperan sebagai sosok yang galak dan tegas, Ayah Dwi justru berusaha mengimbangi dengan lebih santai untuk menikmati setiap momen bersama keluarga. Nah, kalau Mas Dwi sebagai bapaknya dari si Duri Denden, itu memang gimana ya, dia udah tahu bahwa peran aku yang tegas ini harus diimbangin lah ya gitu. Karena buat kami sebenarnya setiap perkembangan anak-anak ini tuh menarik gitu. Jadi kadang-kadang aku sendiri suka lupa. Misalnya kalau kehidupan ini tuh kayak pencapaian. Tapi kalau Mas Dwi itu lebih kepada yuk kita nikmatin hidup gitu. Karena pencapaian bagus, tapi nggak semua hidup ini bukan tentang pencapaian terus-menerus gitu. Jadi emang lebih anak-anak ini juga kepengen menikmati masa anak-anaknya, anak-anaknya juga pengen bersenang-senang gitu. Nah, dikombinasikan dengan pencapaian, menurut aku tuh jadi kayak kami sih cukup menikmati itu gitu. Jadi emang ada saat-saat mereka bener-bener main, tapi ada saat-saat mereka tuh nggak sadar bahwa dengan main mereka mencapai sesuatu gitu.